entah Julius itu masih bisa dipanggil atau tidak bisa dipanggil, ya, dia berpindah-pindah alamat, yang jelas statusnya akan tersangka, ya. Statusnya akan tersangka, dan biasanya kata pengacara saya prosedurnya akan dipanggil nanti, ya, akan dipanggil 1-2 kali tidak datang, kemudian alamat tidak jelas, dia bisa jadi DPO, ya, masuk DPO, daftar pencarian orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar oten-oten ini bisa hanya menggoreng fitnahannya. Julius HMC target besar ancaman mereka yang harus disingkirkan, dan Ko Agustan juga ikut harus mereka singkirkan kalau mereka gak bisa menyingkirkannya. Gagal dong misi mereka mengkristenisasikan Indonesia. Berikut pernyataan Oten Dung yang menuhankan iblis katanya Tuhannya. Oke Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa dengan segala dosa dan kejahatanmu. Hanya Yesus adalah firman Allah yang mengambil rupa seorang manusia, mati untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia yang percaya kepada Dia, dan bangkit dari kematian naik ke surga. Bahkan Dia berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan kalau kamu percaya Yesus, maka dosamu diampuni, maka engkau akan diselamatkan. Dan jikalau engkau percaya Yesus, maka hidupmu akan diperbaharui menjadi kehidupan yang benar. Karena orang yang percaya kepada Yesus diajar, dituntun untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Makanya jangan salah pilih Tuhan. Jangan-jangan apa yang Anda sangka Tuhan padahal setan. Kenapa? Karena setan itu mengajarkan untuk mencuri, membunuh, membinasakan, untuk melakukan kejahatan, dan berharap setelah melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan, bisa masuk surga. Itu ajaran setan. Gak mungkin ya melakukan kejahatan, menghabisi nyawa orang, ya, halal darah orang, lalu berharap masuk surga. Itu hantu kawan-kawan, jangan percaya, itu setan itu ya. Oke Sobat Waras, kembali ke topik. Kita membahas sedikit tentang Julius HMC yang ya beberapa hari ini ya saya melihat video dari Muri Walianto Matalu, Pak Pendeta, yang luar biasa. Tetap tenang ya, dan tetap teguh ya untuk mengawal kasus Julius HMC ya, dan luar biasa progres dari kasus ini yang disampaikan oleh Pak NYM. Julius ini ya akan segera bahkan bisa jadi tersangka, dan kalau dia alamatnya belum jelas, masih kesana kemari ya, pindah-pindah tempat ya, dasar pengecut begitu, penakut ya begitu, lari sana sini tidak jelas ya, maka dia akan jadi DPO, daftar pencarian orang ya. Maka nasib dia akan samalah ya dengan ya Saifuddin Ibrahim ya, dan Joseph Paul Sang ya, karena sekarang mereka itu DPO, tapi Joseph Paul Sang dia warga negara, bukan warga negara Indonesia lagi ya. Ya, jadi dia bebas sebenarnya. Ya, Sobat Waras, dan yang menarik dari penjelasan Pak Muri Walianto, saudara bisa tonton aja langsung ke channel dia lebih lengkapnya, tapi saya akan cuplikan sedikit ya, bahwa kasus ini berjalan dan Pak Muri Wali mendapatkan surat ya dari Polda tentang apa yang sudah mereka lakukan untuk mencari Julius. Dan ternyata Julius ini orangnya pengecut, alamatnya nggak jelas saat ini, sehingga dia sekarang ini menjadi keledai liar, lari ke sana kemari tidak jelas, hidupnya sudah tidak tenang ya. Sekarang dia ini sudah ketakutan, gemetaran ya, cuman pura-pura aja tuh dia buat live ya, karena memang kalau dia nggak live ya dia nggak makan lagi ya, karena memang selama ini dia live itu untuk cari makan dari situ, tapi dia munafik gitu loh, seolah-olah kaya padahal sebenarnya miskin minta ampun ya, cari makan dari situ juga, jangan sombong ya. Bahkan nomor rekeningnya besar-besar itu di situ ya, bahkan nomor rekeningnya juga ya itu sedang dilacak oleh kepolisian kawan-kawan. Ya, kita dukung terus Pak NYM bersama tim, dan doa kita supaya ini benar-benar membuahkan hasil
ya, dan orang-orang seperti Julius HMC yang suka menghina, ya, yang suka membahas Alkitab tanpa dasar, tanpa dalil, ya, yang suka memfitnah, ya, segera bungkam. Ya, HMC dengan si polemikus-polemikus lainnya, ya, seperti Agustan, ya, mereka itu sama-sama lah satu merek, ngaku-ngakunya Kristen, ngaku-ngakunya mualaf, ya, lalu ngaku-ngakunya mantan pendeta, ya, lalu jadi mualaf, katanya aku sudah mewakafkan hidupku untuk agama Islam. Baru segitu aja udah kabur. Oke, udah ya, saya nggak mau banyak komentar dulu. Mari kita simak ya sedikit cuplikan video dari Pak MIM yang saya ambil. Ya, semoga ini memberikan pencerahan bagi kawan-kawan yang belum menyaksikan video MIM. Tapi secara utuh, saudara bisa langsung saja mampir di YouTube MIM ya. Salam waras, Tuhan memberkati dan salam. Bukan pelayanan, perkembangan kasus Julius ini. Kemudian pada di atas tanggal 13 Desember, saya menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dari polisi. Ini suratnya ya, saya tunjukkan ini. Ini suratnya. Ini tentu masih penyelidikan, saudara. Kenapa penyelidikan? Karena Julius belum diperiksa dan belum dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Nah, surat ini bertanggal 13 Desember, pemberitahuan kepada saya mengenai perkembangan hasil penyelidikan kasus Julius, ya, seperti itu. Dan saya terima ini di atas tanggal 13 Desember ya, saudara ya. Nah, isinya apa? Pemberitahuan kepada saya apa-apa yang akan dilakukan oleh penyidik selanjutnya. Nah, mereka memberitahukan di sini, saudara. Ada poin-poin yang mereka kasih tahu di sini. Gak cukup buktinya ya, Pendeta MGM. Udahlah slow aja, Pendeta MGM. Kenapa Pendeta HTD gak dilaporkan ke kantor polisi ya? Takut ya? Telah terima nasib saja, pasrah sajalah. Percuma, kan begitu ya. Tapi kalau saya kan tidak, dan ada orang Kristen-Kristen sebagian ya tidak ya. Dan mereka menginginkan Julius harus diproses ya, seperti itu. Nah, saudara, saya harap ya tidak selama itu ya. Tapi memang berdasarkan pengetahuan saya, memang itu ya beberapa bulan itu baru orang jadi tersangka, kemudian nanti kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan, ya, dari kejaksaan ke pengadilan, ya kan begitu, saudara. Jadi mari kita ikuti saja ya, hormati aja pekerjaan polisi, saudara. Tidak usah saudara mengatakan sudahlah, tidak ada guna, ya. Polisi jalan kok, ya. Kan kita maunya jalan secara normal, secara wajar. Kasus Julius HMC nggak terbukti, mereka para oten-oten hanya bisa kuar-kuar demi konten. Udahlah para oten-oten slow aja. Kalian hanya bisa cari konten demi perut dan jangan banyak gayalah. Kita sudahi konten ini dan tunggu konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.